أعوذ بالله أعيذ نفسي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد ودفعنا من البلاء المبرم إنك على كل شيء قدير أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي آتني محبتك ومعرفتك يا الله يا رب العالمين وقالوا سبحانك لا علم لنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين الآية. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, kali ini, waktu ini kita bisa melaksanakan salah satu rentetan kewajiban yang Allah berikan kepada umat muslim, yakni salat zuhur berjamaah dengan keadaan sehat walafiat di masjid yang insya Allah penuh dengan berkah ini, Masjid Raya Al-Jabbar, yang tiadalah lain yang harus kita ucapkan adalah kata bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fakir selalu menjelaskan dan selalu mengatakan di setiap awal ceramah, tiadalah kata yang harus diawali dari setiap hari yang kita lewati selain kata bersyukur. Wa itta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dalam surat Ibrahim ayat 7 Allah berfirman, kalau Allah mengizinkan, la in syakartum, apabila kamu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, la azidannakum, maka akan Allah tambah. Beberapa ulama mengatakan bahwasanya syukur adalah taskhirun ni'am, memanfaatkan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebaik-baiknya. Allah memberikan kita nikmat umur, maka kita pergunakan umur kita sebaik-baiknya. Allah memberikan kita nikmat harta, maka kita pergunakan harta untuk sesuatu yang baik. Allah memberikan kita nikmat sehat, maka kita gunakan kesehatan kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebaik-baiknya. Karena itulah makna dari syukur. Syukur bukan hanya sebuah ucapan, tapi pemanfaatan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Imam Ghazali juga pernah mengatakan bahwasanya al-insanu ma'allahi fi maqami syukri. Manusia akan bersama dengan Allah saat ia bersyukur kepada Allah. Ini mengatakan secara umum, bukan atas nikmat yang sudah diberikan saja, namun secara umumnya. Cobaan, musibah berarti perlu kita syukuri. Kenapa harus disyukuri? Salah satu dari penyebabnya adalah hadis Nabi SAW yang mengatakan tentang seorang mukmin, seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ia ditimpa oleh rasa sakit, maka Allah datangkan kepada dia 4 malaikat. Malaikat yang pertama Allah perintahkan untuk mengambil nurul wajhi, cahaya wajahnya. Dan malaikat yang kedua Allah suruh untuk mengambil ladzatul fam, pengecap rasanya. Maka tidak heran orang yang sakit pasti mukanya pucat, lidahnya juga hambar. Kemudian yang ketiga Allah suruh untuk mengambil kuwatul badan, kekuatan badannya, maka lemas orang yang sakit. Kemudian Allah perintahkan malaikat yang keempat, khudh adz-dzunub, ambillah dosa-dosanya. Kemudian saat seorang muslim ini, seorang mukmin ini sehat, Allah perintahkan 3 malaikat yang tadi untuk mengembalikan yang pertama lazzatul fam,
Yang kedua nurul wajhi. Yang ketiga kuwatul badan, untuk mengembalikan pengecap rasanya, cahaya wajahnya, dan juga kekuatan badannya. Malaikat yang keempat bertanya, ya Allah, bagaimana dengan aku? Silakan kau buang dosa-dosanya kemanapun dia. Bertanya, ya Allah, kenapa engkau menyuruhku untuk membuang dosa-dosa sedangkan engkau tidak menyuruhku untuk mengembalikan? Allah bilang, tidak adillah aku memberikan cobaan kepada hambaku namun aku tidak mengambil sesuatu darinya. Maka Allah ambillah rasa dosa-dosanya. Masya Allah. Berarti tidak lain yang harus kita laksanakan saat kita ditimpa rasa sakit, cobaan, musibah, selain kata bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, terkhusus dari cobaan dan juga musibah. Semakin ikhlas kita atas segala cobaan dan musibah yang menimpa, maka semakin banyak pula dosa-dosa yang Allah angkat. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga segala dosa perdosaan kita Allah ambil, dari segala penyakit-penyakit yang dulu pernah kita dapatkan. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Insya Allah 1 bulan ke depan kurang lebih kita akan melaksanakan yang namanya salah satu ibadah tahunan umat Islam, yakni ibadah kurban. Kurban diambil dari kata qurba yuqribu, kurbanan, yang apabila makna sebuah kata diakhiri dengan kata alif, huruf alif dan nun, mempunyai sebuah makna besar. Seperti halnya ghafura, ampunan, gufron berarti ampunannya besar. Qurba dekat, kurban berarti sangat dekat. Berarti kurban di sini adalah sebuah ibadah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang dinilai? Yang dinilai sebenarnya bukan hewannya, tapi yang dinilai adalah pengorbanannya. Seberapa besar ia berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran ayat 92. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tanalal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Allah berfirman, tidaklah engkau mendapatkan kebaikan yang sempurna, kata Allah, hatta tunfiqu mimma tuhibbu, kecuali setelah engkau menginfakkan harta yang engkau cintai. Kita mengambil pelajaran pada masa sekarang bahwa hal yang paling dicintai oleh manusia zaman sekarang tiada lain dan tiada bukan adalah harta. Maka bisa dibilang ibadah harta adalah ibadah yang berat. Jangankan 100 ribu, 2 ribu, 1000 aja susahnya minta ampun. Mungkin untuk orang yang punya itu gampang, tapi menjadi sebuah ibadah yang sangat besar bagi orang yang tidak punya namun mengeluarkan seberapapun yang ia punya. Maka yang dinilai adalah pengorbanan yang dikeluarkan, bukan seberapa besar yang ia keluarkan. Seberapa ikhlas yang ia keluarkan, bukan seberapa besar yang ia keluarkan. Masya Allah, Masya Allah. Kenapa kita harus mengeluarkan hal tersebut? Kenapa kita harus berkorban atas ibadah-ibadah yang kita lakukan? Karena yang namanya cinta butuh pengorbanan. Seperti yang Allah firmankan di dalam surat Al-Kahfi ayat 110, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Dikatakan di sini, "Faman kana yarju liqa'a rabbih", barang siapa yang menginginkan bertemu dengan Rabb-nya, falyamal 'amalan shalihan, maka mengerjakanlah kebajikan, amal-amal yang baik. Logikanya adalah orang yang rindu untuk bertemu tidak lain dan tidak bukan adanya rasa cinta. Maka yang namanya cinta butuh pengorbanan. Bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengorbankan. Mengorbankan apa? Hartakah? Waktukah? Tenagakah? Fikirankah? Itulah yang namanya berkorban. Lantas bukan harta saja. Fikiran, pandangan, waktu. Saya yakin banyak dari kita yang mungkin sibuk, namun Allah meminta sholatlah. Kita korbankan waktu kita untuk melaksanakan sholat. Kata Allah, sedekahkanlah hartamu. Kita korbankan harta kita untuk disedekahkan. Kenapa? Karena sejatinya apa yang kita miliki bukan punya kita. Allah tidak memberikan, tapi Allah menitipkan.
Maka sejatinya kalaulah memang itu barang titipan, kita tidak perlu risau barang itu diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Masya Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang dapat melaksanakan kurban di tahun ini. Kalaulah tidak, semoga Allah izinkan kita melaksanakan kurban setidaknya 1 kali seumur hidup. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan semoga pengorbanan kita untuk pembuktian rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala Allah terima dan Allah ridhai. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.